Selamat pagi teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita saat teduh. Amin. Dengarkanlah panggilan beribadah ini yang diambil dari Mazmur 100 ayat 1-5. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Teman-teman, mari kita memulai ibadah ini dengan menyanyikan lagu yang berjudul Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kan kudus tersungkur di depan tahtamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat penyertaan-Mu kepada kami selama seminggu ini. Tolong Tuhan ampuni kami atas segala dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah hati kami ya Tuhan, dan kuatkanlah kami agar kami tidak melakukan dosa-dosa itu lagi. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami ingin memulai kebaktian kami pada minggu ini. Berkati agar seluruh kegiatannya akan berjalan baik dan lancar, dan kami dapat menyembah dan memuji nama-Mu dengan hati yang tulus dan sukacita. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah diambil dari Mazmur 62 ayat 2-3 dan ayat 6-9. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu yang berjudul Sentuh Hatiku.
Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri dan menyatakan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ayat persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening atau QR Code yang tersedia, dan teman-teman yang belum memiliki nomor rekening bisa juga dititipkan kepada orang tua. Ayat persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Terbesar dan Mulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu.
Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, rakyat semua memuji-Mu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Untuk pokok doa syafaat kali ini, mari kita doakan untuk negara kita agar proses penyebaran vaksin dapat berjalan baik dan lancar, dan semua orang yang sudah divaksin, mari kita doakan agar vaksinnya dapat bekerja dengan baik dan tidak ada efek samping yang buruk. Mari kita berdoa. Tuhan berkati ya Tuhan untuk negara kami Indonesia ya Tuhan yang sedang menyebarkan vaksin ya Tuhan, berkati agar setiap orang yang divaksin agar dapat mendapatkan khasiatnya dan tidak ada efek samping. Berkati agar Indonesia dapat bebas dari COVID-19 ya Tuhan. Berkati untuk setiap dari kami akan dapat menjalankan ibadah kami, pelayanan kami hidup dengan baik dan kurang satu apapun. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu, hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 13. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kuucapkan. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu yang berjudul Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. 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 Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami selama ibadah pada hari ini. Tolong Tuhan berkati sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan dari Lause yang mengajar. Berkati agar Lause dapat diberikan hikmat, agar dapat mengajar dengan baik, dan kami dapat mendengarkan firman Tuhan yang diberikan oleh Lause, dan dapat kami terapkan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita memasuki pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu yuk. Tuhan Allah Bapa kami di surga, sungguh mengucap syukur Tuhan ketika Engkau memberikan kami satu kesempatan lagi untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah di waktu ini Tuhan yang boleh pimpin kami agar kami boleh dapat duduk, diam, tenang, dan kami boleh mengerti setiap pemberitaan yang Tuhan beritakan pada hari ini ya Bapak. Tuhan, sungguh kami mau mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, jadi teman-teman, minggu lalu kan Lause Denis sudah membahas nih, udah mulai masuk ke dalam kitab 1 Samuel. Nah, jadi di minggu ini kita akan masuk ke dalam kitab 2 Samuel. Jadi mengulang sedikit, jadi secara garis besar, kitab Samuel ini menceritakan tentang 3 tokoh utama, yaitu adalah Samuel itu sendiri, Saul, dan Daud. Nah, jadi sekilas aku overview sedikit. 1 Samuel ini dimulai ceritanya dengan menceritakan kisah kelahiran Samuel yang dari seorang ibu yang mandul yang bernama Hana. Nah, singkat cerita, Tuhan mengabulkan permintaan Hana sehingga akhirnya Samuel lahir. Lalu Samuel dipanggil dari masa mudanya menjadi nabi untuk menggantikan Nabi Eli memimpin bangsa Israel. Kemudian skip beberapa waktu, diceritakan Nabi Samuel telah tua. Sedangkan anak-anaknya Nabi Samuel itu
tidak melakukan perintah Tuhan, bahkan melanggar perintah Tuhan, dan mereka bertindak semena-mena, sehingga bangsa Israel datang kepada Nabi Samuel dan mereka meminta untuk bangsa mereka dipimpin oleh seorang raja, sama seperti bangsa-bangsa lainnya. Nah, kemudian Tuhan mengabulkan permintaan bangsa Israel. Kemudian Tuhan memilihlah raja pertama Israel yang bernama Saul. Nah, kemudian Saul diurapi oleh Nabi Samuel. Lalu kemudian Saul setelah menjadi raja, ternyata dia juga melanggar firman Tuhan. Jadi bukannya dia mengikuti firman Tuhan, tapi ternyata Saul malah melanggar perintah Tuhan dengan alasan ia lebih takut dari rakyatnya sendiri, melebihi rasa takutnya akan Tuhan, sehingga Tuhan gak suka dan dia berencana untuk menggantikan Saul menjadi Daud untuk menjadi raja bangsa Israel. Nah, dari situlah kemudian pelan-pelan Daud semakin dikenal banyak orang, sedangkan Saul semakin ditinggalkan orang banyak. Dan di akhir kitab 1 Samuel ini, baik tokoh Samuel maupun Saul diceritakan mati, sehingga kitab 2 Samuel dimulai dengan ratapan kesedihan Daud yang menangisi Saul karena kerendahan hati dan belas kasihan yang dimiliki Daud. Padahal di awal masa hidupnya, teman-teman kan kita baca Alkitab juga ya dalam 1 tahun ini. Kita sedang baca kitab 2 Samuel. Nah, di awal-awal kitab 1 Samuel, teman-teman pasti udah baca juga kalau Saul itu gak suka sama Daud, karena Saul tahu kalau Daud yang akan menggantikan Saul sebagai raja, sehingga Saul terus ingin membunuh Daud. Nah, tapi karena Daud memiliki hati yang taat dan takut akan Tuhan, dia tahu bahwa Saul itu adalah bagaimanapun Saul ingin membunuh Daud, Saul adalah orang yang pernah dipilih Tuhan dan diurapi Tuhan menjadi raja, sehingga Daud itu sangat sungkan terhadap Saul, dan dia padahal Daud punya beberapa kali kesempatan untuk membunuh Saul, tapi Daud tidak melakukannya karena ia takut akan Tuhan. Jadi dia melepaskan Saul begitu. Nah, waktu di 2 Samuel pertama ini, Saul kan diceritakan mati. Nah, Daud itu meratapi kesedihan Saul, dia nangis, dia sedih banget sampai mengagetkan orang-orang karena Saul itu kan musuhnya Daud ya, dia yang mau bunuh Daud, tapi Daud punya belas kasihan dan hati yang begitu lembut sehingga dia pun tetap menangisi kepergian Saul. Nah, kemudian kita masuk ke dalam 2 Samuel yang bagian yang pertama. Di sini aku akan bahas sedikit jadi overview kitab 2 Samuel. Jadi kitab 2 Samuel itu terbagi menjadi 3 bagian. Pasal pertama sampai 10, 11 sampai ke 20, dan 21 sampai ke 24. Nah, di pasal yang pertama sampai ke 10 ini menceritakan apa sih? Menceritakan tentang kesuksesan dan berkat Daud. Nah, kemudian di pasal yang ke-11 sampai ke-20 menceritakan tentang yaitu kejatuhan Daud. Kejatuhan Daud yang dimulai dengan Batsheba. Yaitu teman-teman pasti tahu ya ceritanya, ketika Daud lagi berada di atas istananya gitu, terus tiba-tiba dia melihat ada Batsheba lagi mandi. Nah, Batsheba ini tuh siapa sih? Batsheba ini adalah istri dari Uria. Uria ini adalah salah satu panglima perangnya Daud. Nah, Daud ini karena sudah terlalu cinta sama Batsheba gitu ya, jadi akhirnya dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan Batsheba, sehingga dia membuat semacam rencana buruk untuk Uria supaya Uria mati. Nah, jadi Uria itu sengaja ditaruh di medan perang di paling awal, di depan-depan, yang udah pasti kemungkinan besar tuh pasti mati. Nah, Daud merencanakan semua itu. Nah, disitulah dimulai dari cerita kejatuhan Daud sampai akhirnya, walaupun Daud menyesali perbuatan tersebut, dia minta maaf juga ke Tuhan, tapi Tuhan mengampuni, tetapi Tuhan tidak menghapuskan konsekuensi dari perbuatan Daud.
yaitu perbuatan Daud yang perbuatan Daud yang telah berdosa gitu. Jadi dia salah. Jadi karena dia sudah melakukan perbuatan yang jahat itu, dia tetap harus menanggung konsekuensinya. Tapi Tuhan mengampuni Daud. Nah, lalu kemudian di ayat pasal 21 ke 24 yaitu adalah kesimpulan mengenai kebaikan dan keburukan Daud. Nah, kalau teman-teman baca di pasal 11 sampai 20 ini, konsekuensi apa sih yang Daud terima? Yaitu adalah anak-anaknya juga melakukan hal yang serupa gitu. Jadi kayak semacam siklus, jadi terulang lagi, dan tapi ini anaknya yang melakukan hal tersebut sehingga sangat mendukakan hati Daud. Jadi kurang lebih mungkin ini akan dibahas jauh lebih lagi di minggu depan. Nah, untuk kali ini kita akan fokus ke dalam bagian pertama, yaitu ke dalam suksesan dan berkat Daud. Saat ini aku mau ajak teman-teman untuk kita buka Alkitab kita dulu yuk, dari 2 Samuel pasal yang kelima ayat 17 sampai 25. 2 Samuel pasal yang kelima ayat 17 sampai ke 25. Aku bacakan untuk teman-teman ya. Judul perikopnya adalah Daud memukul kalah orang Filistin. Nah, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, "Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku?" Tuhan menjawab Daud, "Majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu." Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, "Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos." Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, "Janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin." Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Nah, sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Nah, dari pasal 2 Samuel yang pasal kelima ayat 17 sampai 25 ini, apa sih yang bisa kita pelajari? Ada 3 poin yang menurut aku itu menyimpulkan perikop ini. Yang pertama adalah Daud bukan hanya pahlawan besar, tetapi hamba yang taat. Kalau teman-teman baca ceritanya Daud ya, dari pasal 1 Samuel sampai ke 2 Samuel yang pasal 1 sampai di awal-awal ini, Daud itu merupakan semacam kayak hero lah, kayak dia pahlawan yang berani, yang gagah, dan dia selalu menang gitu melawan musuh-musuh bangsa Israel. Orang-orang pasti kagum gitu kan akan Daud. Wah, padahal perawakannya tuh nggak besar, nggak segagah Saul, nggak sebesar Saul. Tetapi Daud itu memiliki keberanian yang besar karena ia tahu Tuhan di pihak dia. Ketika cerita ada Daud dan Goliat, nah semua orang pun terkagum kan, karena seberapa besar sih Daud sampai bisa mengalahkan Goliat yang segitu besarnya. Sampai Saul pun nggak ada yang, sampai satu orang Israel pun nggak ada yang berani gitu melawan Goliat kan pada waktu itu. Nah, di sini kita bisa lihat apa sih rahasianya. Ternyata Daud itu bukan hanya pahlawan yang besar, tapi hamba yang taat. Ini kalau kita lihat lagi ya, ketika Daud ini kan cerita posisinya ini di saat pasal ke-5 ini sudah menjadi raja, dia sudah diangkat menjadi raja. Kemudian orang Filistin tuh dengar nih, wah Daud udah jadi raja. Lalu orang Filistin itu mau maju dong berperang terhadap Daud. Nah, apa yang Daud lakukan pertama kali?
yang Daud lakukan di ayat ke-19 itu adalah bertanya ke Tuhan, kayak apakah aku harus maju melawan orang Filistin? Kayak Tuhan, kalau aku maju ke orang Filistin, apakah Tuhan akan menyerahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan jawab, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Itu yang pertama. Lalu akhirnya Daud melakukan sesuai sama apa yang Tuhan suruh. Dan kemudian yang kedua, sempat ada lagi kan orang Filistin itu maju lagi, dan Tuhan tanya lagi ke Daud. Daud tanya lagi ke Tuhan. Kayak Tuhan, kalau sekarang maju, sekarang apakah aku maju lagi nih, kayak aku berperang lagi? Tapi Tuhan bilang jangan maju, tapi buat gerakan lingkaran dan sebagainya. Nah, Daud melakukan persis apa yang Tuhan lakukan. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata Daud itu bukan hanya pahlawan yang berani, gagah berani, tetapi dia hamba yang taat. Jadi mungkin kita membayangkannya gini, ketika orang itu ya, kita manusia sudah diberikan jabatan kayak raja gitu loh, kayak apa sih lah yang lebih tinggi dari raja, terus banyak kan orang-orang semua tunduk gitu terhadap raja. Udah kayak gitu, mau makan apa ada, mau apa semua dilayanin, mau apapun bisa intinya. Nah, tapi Daud di sini mempunyai sikap seperti hamba. Jadi raja dan hamba ini kan sebenarnya dua hal yang bertolak belakang. Di sini kita belajar bahwa itulah karakter atau yang karakteristik yang kita bisa pelajari dari seorang Daud, yaitu semakin kita itu diberikan mungkin talenta yang besar sama Tuhan, atau kayak kita dihormati sama orang-orang banyak, tapi kita juga harus punya karakter, yaitu hamba yang taat. Karena apa? Karena Tuhan berkenan terhadap hamba-hambanya yang taat. Nah, yang kedua, itu berkaitan juga sama yang pertama, yaitu Allah merendahkan orang yang tinggi hati dan meninggikan orang yang rendah hati. Nah, di sini sudah terjelas juga ya bahwa Daud itu memiliki sikap yang rendah hati. Jadi dia itu tidak mengubar-ngubarkan, oh karena saya hebat, karena gue hebat dong, gila gue kuat, gue bisa bunuh semua musuh orang-orang Filistin, apalah lewat kayak gitu. Di sini juga nih kita lihat ada di ayat 20. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Lalu berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Jadi Daud gak lupa bahwa siapa sih yang buat Daud itu bisa menang berperang lawan orang Filistin, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan yang menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Itu merupakan sebuah ungkapan syukur dan ungkapan pujian yang gak banyak orang yang bisa ingat gitu ya. Ketika sudah menang gitu kan pasti euforia, seneng banget kan, sampai-sampai lupa sebenarnya siapa sih yang menjadikan perang itu tuh akhirnya berakhir dengan kemenangan, bukannya kegagalan kan. Nah, yaitu Tuhan. Nah, di ayat 20 ini sudah cukup menjelaskan bahwa Daud itu memiliki karakter yaitu ya rendah hati. Dan fakta bahwa ketika Daud itu bertanya dulu ke Tuhan sebelum dia melakukan sesuatu, itu juga merupakan sebuah sikap rendah hati, yaitu kita tidak mengandalkan diri sendiri, tapi kita tanya dulu ke Tuhan, kayak apa sih itu Tuhan, aku harus apakah aku harus maju nih, apakah aku harus begini, kayak aku mau begini, Tuhan berkenan nggak ya, Tuhan berkehendak nggak ya. Nah, itu merupakan satu sikap juga yang bisa kita pelajari dari seorang Daud. Nah, yang terakhir di sini yang ketiga adalah sang pahlawan sejati adalah Tuhan sendiri. Dari seluruh perikop ini kita bisa lihat bahwa yang maju berperang memang Daud, tetapi sebenarnya siapa sih yang benar-benar perang gitu terhadap ke orang Filistin? Yaitu adalah Tuhan itu sendiri. Tanpa Tuhan, Daud pun juga bukan apa-apa. Daud nggak bisa apa-apa. Kita lihat dari ayat ke 24, Tuhan bilang kayak gini, dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Jadi bukan Daud yang berperang, tetapi Tuhan yang berperang. Nah, itu juga banyak ya ketika kita mungkin
lagi sekolah atau apa, kayak terkadang kita suka lupa gitu. Jadi kita mengandalkan kekuatan kita sendiri tanpa kekuatan Tuhan. Jadi misalnya contohnya nih kayak lagi ujian gitu, mau ujian nih, kita mau ujian, belajar setengah mati kayak dari hari ini terus-terusan belajar itu sampai besok, kayak intinya aku yakin kalau misalnya aku belajar pasti dapat nilai bagus. Jadi kayak belajar terus-terusan mati-matian. Nah tapi kita lupa kalau ternyata sebenarnya di luar itu ada juga kayak kuasa yang bisa aja menggagalkan rencana kita gitu. Kayak terkadang Tuhan juga mau menguji kita atau mau melihat apakah kita itu sungguh-sungguh bergantung sama Tuhan ataukah kita hanya bergantung sama diri kita sendiri gitu. Kayak contohnya nih ujian gitu. Jadi dari cerita ini kita bisa belajar ya dari seorang tokoh Daud bahwa kita mesti punya 3 karakter yang Tuhan inginkan. 2 karakter nih. Yang pertama adalah hamba yang taat. Kita harus menjadi hamba yang taat seperti layaknya Daud. Kemudian yang kedua adalah kita harus menjadi orang yang rendah hati. Dan yang ketiga adalah, nah kita nggak boleh lupa kalau yang berperang untuk kita adalah bukan kita sendiri, kita nggak kuat, yaitu Tuhan. Nah oke, kurang lebih seperti itu 2 Samuel bagian yang pertama. Jadi ada beberapa sikap yang kita bisa pelajari dari tokoh Daud. Yuk teman-teman, saat ini kita mau berdoa, kita mau mengakhiri ibadah kita ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sungguh mengucap syukur ketika Engkau masih memberikan kami sebuah kesempatan lagi untuk kami boleh belajar dari seorang tokoh yang bernama Daud pada minggu ini. Ya Tuhan, kami tahu Bapa bahwa tidak mudah untuk kami bisa melakukan hal ini, tapi biarlah kami boleh belajar Tuhan untuk menjadi seperti tokoh Daud. Tuhan, kami mau menjadi hamba yang taat, dan kami juga mau mengingat Tuhan bahwa Tuhan yang berperang untuk kami, dan kami mau juga menjadi orang yang rendah hati. Tuhan yang boleh pimpin kami di dalam setiap kehidupan kami di rumah, dan masih juga kami sekolah online. Tuhan yang boleh pimpin segala sesuatu yang Tuhan berikan saat ini. Sungguh ya Bapa, kami berdoa menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan berkati.